kuntu aku ma'lum bersama mereka. Alangkah aku kuntu aku ma'lum beserta mereka. Jadi jika kaum muslimin mendapatkan kemenangan, dia kalau aku ikut perang, ikut saat itu perang, fa'afuza, faza yafuzu, afuzu, nafuzu, fa'afuza, maka aku akan beruntung, mendapatkan keberuntungan, fauzan, dengan keberuntungan aziman yang besar. Nah, di mata orang munafik keberuntungan itu hanya dunia. Jadi jika aku kemarin itu ikut perang, yang mendapatkan kemenangan itu tentu aku mendapatkan keberuntungan yang besar juga, di mana aku akan mendapat bagian dari barang-barang rampasan, barang-barang ghanimah itu. Nah, jadi ini ada semacam duri dalam tubuh umat Islam, ya seperti itu. Ini penting. Jadi untuk apa? Agar umat Islam selalu setiap saat berhati-hati dan waspada dalam perjuangan umat Islam. Jadi Islam itu perjuangan, jadi nggak boleh lengah. Sekalipun tidak dalam perang, dalam keadaan damai harus tetap siaga karena ada musuh di dalam tubuh kalian. Nah, karena itu kata Allah, jangan sampai ada yang seperti itu, jiwa nifak seperti itu. Maka Allah berfirman selanjutnya, falyuqatil, maka berperanglah fi sabilillah, di jalan Allah, atau falyuqatil, maka perangilah fi sabilillah, di jalan Allah yang kita kenal dengan perang sabil. Alladzina yashruna alladzina yabi'un, orang-orang yang menjual al-hayatad dunia, kehidupan dunia, menjual kehidupan dunia yang fana ini, yang tidak abadi ini, yang hanya di sini batas kesenangannya, yaitu di dunia tok, bil akhirati, dengan kehidupan akhirat yang abadi, yang kenikmatannya tidak terbatas, yang kemuliaannya tidak bisa diukur dengan kemuliaan dunia. Jadi berperang fisabilillah bukan semata-mata untuk dunia, tapi dunia yang hanya sebatas segini, namanya dunia. Dunia itu dekat. Oleh karena itu planet yang kita huni, planet dunia, yang paling dekat dengan kita, dan hanya untuk di dunia ini saja. Kesenangan dunia, kehidupan dunia lebih untuk kehidupan akhirat yang lebih kekal. Dengan melalui apa? Perjuangan fisabilillah. Sebab apa? Sebab kata Allah, wa man yuqatil, barang siapa yang yuqatil, berperang fisabilillah, di jalan Allah, fayuqtalu, lalu ia terbunuh, kutila yuqtalu, terbunuh, au yaghlib, atau dia menang, ghalaba yaghlibu, menang, fasaufa, maka
saufa akan nukti kami memberi kepadanya, fasaufa nuktihi maka kami akan memberinya. Yang berperang fisabilillah itu ajran pahala aziman yang besar. Jadi nilai dasar perjuangan dalam Islam itu satu, demi karena Allah, dengan semangat yang tinggi, kemauan yang keras, dengan hati yang bersih semata-mata demi karena Allah. Sudah bergerak dengan bulan, tinggal nanti hasilnya, ujungnya di tangan Allah. Setelah ada kebersihan hati, ketulusan hati, kekuatan hati, dengan seluruh strategi dan cara sudah diusahakan, maka akhirnya hanya di tangan Allah dengan tawakal kepada Allah. Karena itu sejak Nabi Ibrahim melihat kobaran api, beliau bertawakal kepada Allah dengan mengucapkan hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakal. Juga Nabi Musa saat melihat gemuruhnya pasukan Fir'aun juga sangat serentak hasbunallahu wa ni'mal wakil. Juga Rasulullah dan seluruh sahabat saat menghadapi lautan gemuruhnya musuh, semuanya serentak menyatakan di hati mereka hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi di tangan manusia hanya sampai sebuah kaifiyah. Jadi sebuah perjuangan, dasar perjuangan dalam Islam itu di tangan manusia hanya sampai pada tingkat batas kaifiyah, cara bagaimana cara untuk bisa menang. Sedangkan hasil sebuah perjuangan di tangan Allah. Nah, itu hasil sebuah perjuangan di tangan Allah. Karena itu yang dinilai oleh Allah bukan hasil dan tidaknya perjuangan, tapi ketulusan, keikhlasan dan kegiatan semangat berjuang, itu yang dinilai oleh Allah. Karena di tangan manusia sekali lagi hanya sampai pada kaifiyah, cara untuk menang. Hasil sebuah perjuangan di tangan Allah. Karena itu yang dinilai oleh Allah adalah keikhlasan serta semangatnya dalam berjuang karena Allah. Karena itu yang mati gugur dalam perjuangan justru mendapatkan pahala yang besar, nutihi ajran azimah. Menjadi syahid. Disinilah kunci kemenangan seluruh perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Tidak pernah kalah, itu tidak pernah. Jadi selama Rasulullah berjuang, selama Rasulullah hidup perang, itu tidak pernah kalah. Sekali saja tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Yang diikuti Rasulullah sekitar 28 kali. Total seluruh perjuangan itu para sahabat dan Rasulullah sekitar 48 kali. Satu kali saja tidak pernah kalah. Dan selalu jumlahnya sedikit. Termasuk perang Uhud itu bukan kalah. Perang Uhud bukan kalah. Kalah kalau Rasulullah bunuh, karena tujuan mereka membunuh Rasulullah. Justru bisa menghalau mereka. Jadi paling nggak draw 50-50, itu pun karena ada kekhilafan di kalangan umat Islam yang tidak patuh dengan pesan Rasulullah untuk tetap berada di atas Jabal Ar-Rumah.
Karena kalau sudah dua itu menjadi syarat kekuatan dalam kemenangan dalam perjuangan, yaitu di tangan Rasulullah, tangan kaum muslimin. Tulus, ikhlas, semangat tinggi. Karena apa semangat tinggi? Ya, kalau menang mendapat jaya kemuliaan dalam perjuangan, kalau mati syahid. Nah, jadi kalau soal keberanian umat Islam, orang kafir non muslim takut mati. Nah, bagaimana semboyan mereka kaum muslimin pada generasi awal? Wa ma lakum, dan mengapa bagi kalian la tuqatiluna, kalian tidak berperang fi sabilillah, di jalan Allah, sedang wal mustada'afin, orang-orang yang lemah, minar rijal, di kalangan orang-orang laki-laki yang sudah sepuh, yang sakit, wan nisa, dan para wanita, wal wildan, dan anak-anak. Mereka yang lemah-lemah itu alladzina yaqulun, mereka orang-orang yang berkata atau berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami, keluarkanlah kami, min hadhil qaryati, dari negeri ini, min hadhil qaryati, dari negeri ini. Yang dimaksud negeri ini yaitu Mekah saat itu. Penuh hari demi hari, siang malam, penuh dengan suasana yang mengerikan, menakutkan, mencekam. Dari apa? Gangguan dari orang-orang musyrik Mekah. Dan korbannya tidak sedikit, ada dari kalangan wanita, ada dari kalangan orang laki-laki, antara lain Sumayyah, Khabbab, dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka menjerit, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami, min hadhil qaryati, dari negeri ini, az-zalimi, yang zalim, ahluha, penduduknya. Waj'al, dan jadikan lana, untuk kami, atau lana, bagi kami, milladuka, langsung dari sisimu, waliyan, pelindung. Lindungi ya Allah kami dengan lindungan langsung darimu. Waj'al, dan jadikanlah lana, bagi kami, milladuka, langsung dari sisimu, nasiran, penolong. Nah, itu hati yang bersih. Orang-orang yang lemah menjerit kepada Allah seperti itu, Allah kabulkan. Dengan apa? Dengan kekuatan langsung dari Allah dan kekuatan yang diterjunkan langsung juga dari Allah, para malaikat. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yuqatiluna, mereka berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi orang yang beriman, nawaitunya, berperangnya adalah fi sabilillah, li'ila'i kalimatillah, titik. Bukan untuk harga diri, bukan untuk sebuah suku, golongan, tidak, untuk Allah. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir,
yuqatiluna, mereka berperang fi sabilit taghut, di jalan taghut. Taghut itu apa saja kekuatan, kemampuan yang dimiliki oleh manusia selain daripada kekuatan Allah. Itu. Taghut dari tagha, tajawuz anil haddi, melampaui batas, itu durhaka. Dari setan, dari orang-orang kafir, tokoh-tokoh musyrik kafir, taghut. Jadi walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, yuqatiluna, mereka berperang fi sabilit taghut, di jalan taghut. Nah, faqatilu, maka perangilah auliya syaitan, wali-walinya syaitan. Ingat, inna kaidas syaitan, sesungguhnya tipu daya syaitan itu karena adalah dhaifan, lemah. Nah, ini sebuah kekuatan mental yang dibentuk oleh Allah langsung kepada hati kaum muslimin. Coba dengan kekuatan mental yang seperti itu, dengan nilai-nilai dasar ayat-ayat yang suci seperti ini, bagaimana tidak menang dan terbukti dalam seluruh perjuangan kaum muslimin itu selalu diakhiri dengan kemenangan. Ya. Kesimpulan dari ayat antara lain: satu, kaum muslimin diperintah memiliki jiwa perjuangan. Kaum muslimin diperintah memiliki jiwa perjuangan dalam membela agama Allah. Jadi kaum muslimin diperintah memiliki jiwa perjuangan demi membela agama Allah. Nah, tentu perintah memiliki jiwa mental juang seperti itu disesuaikan dengan tingkat kondisi kemampuan masing-masing. Ibu rumah tangga juga sesuai dengan kondisi kehidupan keluarga, minimal untuk dirinya dan seisi keluarga, terus dikirim ke seluruh keluarga untuk beranjak melangkah dengan langkah yang sama untuk beribadah dan berjuang untuk membela agama Allah sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing. Yang laki-laki kaum muslimin juga begitu, sesuai dengan tingkat masing-masing. Yang di kantor, yang di lapangan, masing-masing berjuang karena Allah. Minimal menunjukkan aku ada, aku benar, aku jujur, aku baik. Itu sebuah perjuangan dalam bentuk penampilan. Yang kedua, dasar perjuangan dalam Islam. Dasar perjuangan dalam Islam ialah tulus ikhlas semata-mata demi karena Allah. Tulus semata-mata demi karena Allah. Dan berusaha dengan maksimal, dan berusaha dengan maksimal dalam persiapan baik fisik maupun mental, termasuk strategi dalam pertempuran atau strategi dalam
kita perhatikan perang Rasulullah itu selalu menggunakan gunung atau bukit di punggungnya, selalu menggunakan bukit itu di punggungnya, karena jumlahnya selalu sedikit, sehingga lawan berhadapan langsung. Tapi kalau di tanah lapang jumlahnya sedikit bisa terkepung, kan? Karena di belakang punggung adalah bukit, tinggal bergerak maju. Nah, kalau sudah bergerak maju, maka syaratnya hanya dua: keberanian dan semangat yang tinggi. Kalau berani dan semangat tinggi, ya ada pada umat Islam. Berani dan semangat tinggi umat Islam. Karena semboyan orang Islam mati menang mulia, mati syahid. Itu jiwa mental, itu dasar perjuangan dalam Islam. Yang ketiga, dalam perjuangan di tangan manusia hanya sampai kaifiyahnya. Dalam perjuangan di tangan manusia hanya sampai kaifiyahnya, hanya sampai kaifiyahnya, dalam kurung cara untuk menang, dan kurung cara untuk menang. Sedang tutup kurung, sedang hasil perjuangan di tangan Allah, sedang hasil perjuangan di tangan Allah. Karena itu yang dinilai oleh Allah ialah keikhlasan dan semangat dalam perjuangan. Karena itu yang dinilai oleh Allah adalah keikhlasan dan semangat dalam perjuangan. Yang keempat, umat Islam diharapkan selalu waspada dan penuh kehati-hatian. Waspada dan penuh kehati-hatian karena di dalam umat Islam ada orang-orang yang memiliki jiwa nifaq, jiwa munafik. Yang kelima, orang yang mati dalam perang sabil. Nah, berarti dalam perang sabil. Perang sabil hanya perang membela perang sabil. Mati dalam perang sabil ialah mati dalam perang untuk membela agama Allah, bela agama Allah. Mereka sebagai syahid, yang dijamin dengan surga. Mereka sebagai syahid yang dijamin dengan surga. Nah, ya, di situ. Jadi ini kalau diteruskan itu antara lain perang sabil itu tidak ngawur. Jadi lawan itu jelas, lawan akan menyerang. Yang kedua, dalam perang sabil tetap nilai-nilai moral harus tetap ditegakkan, yaitu tidak boleh membunuh anak-anak dan tidak boleh membunuh perempuan. Kecuali tentu kalau perempuan itu memang dari masuk terlibat sebagai pasukan, yaitu kafir, misalnya. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.